Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi sama saya Dika. Kali ini kita tetap ngebahas tentang atau belajar tentang Python. Cuman sekarang kita menggunakan VS Code. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya VS Code sama Python gitu. Nah, kalau Python ini adalah bahasa pemrogramannya seperti JavaScript, C++ atau yang lainnya. Dan kalau VS Code adalah aplikasi atau software untuk merancangnya itu gitu ya. Nah, sekarang kita buat filenya dulu. Nah, sebelum memulai, kalian tuh harus download dulu VS Code-nya. Nah, terus abis itu kalian tambahin di extension Python-nya gitu, baru bisa memulai programnya gitu. Kalau misalkan nggak kalian tambahin, nah itu nggak bakal bisa gitu. Ini biar lebih memudah aja kalian tambahin extension gitu. Nah, di sini udah saya bikin. Terus kita hari ini belajar tuple. Nah, di tuple itu hampir sama kayak list, cuman kalau di tuple itu dia menggunakan kurung buka dan kurung tutupnya tuh yang lengkung. Kalau di list dia menggunakan yang kotak gitu ya. Ini data tuple. Nah, kita bikin dulu di sini. Ini data tuple. Nah, ntar kita di sini bikin ini data list. Oke. Nah, misalkan saya punya di sini kelas. Misalkan kelas, terus saya namain di sini misalkan Andi, terus Dina, Doni, Reza, gitu. Akan seperti itu. Nah, untuk di listnya hampir sama, cuma kita tambahin kelas 1 untuk membedakan. Nah, kita menggunakan kurung buka dan kurung tutup yang kotak seperti ini. Misalkan kita namain jadi Rian, terus Nunung, Adli, sama Gogon. Nah, misalkan seperti ini. Ini jadi ada data tuple sama ada data list gitu ya. Untuk mengakses tuple dan mengakses list itu hampir sama. Jadi kita di sini kita print misalkan di sini kelas. Nah, terus di sini tambahin print kelas 1 gitu. Seperti ini. Dan untuk merunning di VS Code, kita pencet sini nih. Ini ada run. Nah, kita klik nih run without debugging. Oke. Nah, kita pencet sini nih Python debugger. Oke. Nah, di sini terbaca nih yang data list sama data Python. Seperti itu. Oke. Nah, di Python juga kita bisa belajar kayak for, kayak will gitu. Nah, sekarang misalkan kita belajar for-nya dulu ya. Kita belajar for. Di sini kita belajar for. Oke. Di sini kita masukin for ls in class gitu.
Habis itu kita print di sini. Kita print kelas ya. Salah. Print KLS buat ngebaca kelasnya dia gitu. Kita coba run dulu dia terbaca atau enggak. Nah, dia terbaca nih Andi, Dina, Doni, Reza. Nah, dia terbaca yang data tapel karena kelas. Kecuali kalau misalkan saya tambahin kelas satunya, dia baru terbaca nih data listnya, bukan data yang di tapel. Nah, di tapel ini kita bisa nambah di for ini kita bisa kayak nambahin indeks, terus kita bisa tahu pemakaian kata ini ada berapa gitu. Nah, kita sekarang pakai indeks dulu aja. Oke. Kita masukin di sini for tetap karena dia dari for ya. Masukin indeks. Terus koma KLS tetap masukin in. Habis itu enumerate ini dia buat mengetahui indeks dari yang kita ambil di sini. Kayak Andi itu indeksnya berapa, Dina itu indeksnya berapa, Doni berapa, Reza berapa, dan seterusnya gitu. Kita masukin enumerate di sini. Habis itu kita tambahin kelas. Oke. Nah, di sini kita print. Kita masukin indeksnya, koma indeks ke. Oke. Terus kita masukin koma, kita masukin indeks lagi, indeks ke itu koma, mempunyai nama. Jadi indeks 0 misalkan dia mempunyai nama siapa, indeks 1 dia mempunyai nama siapa, seperti itu ya. Nah, ini kurang tanda kutip di sini. Nah, mempunyai nama KLS gitu. Nah, kita coba run dulu ya. Kita coba run dulu dia berjalan atau enggak. Nah, dia terbaca nih di sini indeks ke 0 tuh. Jadi indeks ke 0 ini dia terbaca Andi, indeks ke satunya itu namanya Dina, indeks keduanya Doni, indeks ketiganya namanya Reza gitu. Jadi enumerate ini buat mengetahui indeksnya ke berapa dari setiap kata di sini. Kayak kelas nih, Andi itu ke 0. Seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa di enumerate ini nih, kita bisa belajar di VS Code kita belajar ini kan for. Nah, kita selanjutnya belajar will. Kita belajar will sekarang. Nah, for udah, kita belajar will sekarang. Belajar will. Nah, oke. Kita belajar will di sini. Misalkan saya punya angkanya itu 0. Variabel angkanya itu 0. Nah, terus kita tambahin will di sini. Willnya itu kita masukin angka, terus pakai len jangan lupa.
dari len, terus kita masukin kurung bukanya itu kelas. Oke, kayaknya lainnya perlu ditambahin sini. Dan kelas. Nah, oke. Kemudian kita print di sini. Kita masukin sama hampir yang kayak for tadi ya. Kita masukin di sini index, terus indeks ke kita masukin indeks lagi. Nah, kita coba kayak gini. Angka 0 will, kita masukin will, indeks ke, koma indeks mempunyai nama kelas. Kita coba dia berjalan atau enggak gitu. Oh, ternyata di sini error karena sini harusnya pakai koma. Coba. Nah, oh sorry, ini bukan angka, ini kita ganti jadi angka di sini. Angka indeks ke angka mempunyai nama. Nah, di sini kita ganti jadi kelas, bukan KLS, kelas. Kita masukin di sini tuh angka. Oke, cara. Nah, dia terbaca terus nih. Indeks ke nolnya kan ngebaca nama Andi. Nah, dia ngebaca terus di sini 0 terus gitu. Kecuali misalkan di sini saya stop. Nah, misalkan di sini saya tambahin angka plus sama dengan 1 ya, kita coba plus sama dengan 1, kita coba kan. Nah, dia terbaca di sini nih langsung. Indeks ke 0 mempunyai nama Andi, indeks ke 1 Dina, indeks kedua ya Doni, indeks ketiganya Reza, seperti itu. Jadi dia nggak running terus seperti tadi gitu, soalnya kita udah pakein di sini nih variabel sini angka 1. Oke. Nah, di tuple ini kita juga bisa tahu nih kita pakai berapa data sih gitu, pemakaian datanya tuh berapa sih gitu. Ya kan while sudah selesai, kita masukin di sini aja. Oke, ini will udah. Kita misalkan pengen tahu nih datanya nih di kelas nih kita ada berapa sih datanya, terus di kelas 1 nih ada berapa sih datanya gitu ya. Di sini kita tulis import SYS gitu ya. Kita masukin import SYS. Kita masukin import SYS. Kemudian di bawahnya kita taruh di bawah kelas 1 ini
data tuple sama dengan SCS dot nah kita pakai dot get size of gitu biar kita tahu nih SCS nya nih kita pakai berapa sih gitu. Jadi buat mengetahui data di sini nih, data tuple-nya, data tuple, ntar kita bikin data listnya juga gitu, data tuple SCS get size of gitu. Nah di sini kita tambahin plus. Nah ini kita masukin yang listnya sama get size of juga kita masukinnya yang get size of sini. Di sini kita tambahin kelas 1. Oke. Itu data tuple SCS get size of yang kelas, terus data listnya SCS juga dan dot get size of kelas 1. Nah kalau udah di sini kita print di sini data underscore tuple. Nah kita pakai data tuple printnya, terus di sini tambahin lagi print data list. Nah karena kita pengen tahu nih di data tuple ini kita pakai berapa sih gitu. Nah terus di list ini berapa sih gitu. Kita run. Nah terbaca nih di tuple kita memakai 72 data, di list ini kita memakai 88 data gitu. Jadi bisa tahu nanti kalau misalkan kita bikin sesuatu hal yang lain, nah pakai import SCS ini terus get size of ini, nah kita bisa tahu berapa sih datanya gitu, kita pakai get size of gitu ya. Oke, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini tentang pembelajaran Python di VS Code cukup sekian. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bakal ngebahas yang lain. Jadi ya oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.